Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Tom Haye kaget saat dengar Timnas Indonesia bisa lawan Malaysia September nanti. Bukan cuma laga persahabatan, ini ajang gengsi dan harga diri. Milian Manho F siap duet bareng Marcelino. Lini serang Timnas Indonesia bakal tambah ngeri. Pertahanan lawan bisa kocar-kacir. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Tom Haye tidak menyangka saat mendengar kabar bahwa Timnas Indonesia berpotensi menghadapi Malaysia dalam sebuah laga internasional pada bulan September 2025, gelandang Almer City itu langsung menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus antusias. Baginya, pertandingan melawan Harimau Malaya bukan cuma soal bermain bola, tapi tentang adrenalin, atmosfer panas, dan pertaruhan harga diri antara dua rival abadi Asia Tenggara. Bukan tanpa alasan Haye begitu penasaran. Pasalnya, laga ini memang sedang digodok oleh PSSI sebagai bagian dari mini turnamen yang rencananya akan digelar pada FIFA Matchday bulan September mendatang. Pada periode itu, Timnas Indonesia memang tak memiliki jadwal resmi lantaran jeda antar fase kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Garuda berhasil melaju ke babak keempat, maka jeda tersebut akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengasah taktik dan chemistry. PSSI sendiri sudah bergerak cepat. Beberapa negara telah menerima undangan, di antaranya Lebanon, Kuwait, dan tentu saja Malaysia. Nama terakhir langsung memantik reaksi besar dari publik tanah air. Laga Indonesia versus Malaysia memang selalu istimewa. Tak peduli apakah itu turnamen besar atau sekadar laga uji coba, atmosfernya selalu panas dan tensinya selalu tinggi. Tom Haye tahu betul bagaimana pentingnya laga seperti itu. Meski baru memperkuat Timnas Indonesia belum lama, pemain berusia 30 tahun itu paham betapa syarat emosinya pertandingan melawan negeri jiran tersebut. Lewat kanal YouTube pribadinya, The Highway, ia mengungkapkan rasa penasarannya soal kemungkinan laga itu benar-benar terjadi. Kalau memang benar kita akan bertemu Malaysia, itu akan jadi pertandingan yang menyenangkan. Saya pribadi selalu suka bermain di laga yang punya intensitas dan arti lebih dari sekadar menang atau kalah, ujar Haye dalam videonya yang diunggah Minggu, 11 Mei 2025. Ia menambahkan, "Mari kita tunggu saja. Saya juga penasaran dan berharap kabar pastinya akan segera datang. Kalau memang jadi digelar, pastinya akan seru." Komentar Haye itu seolah mewakili perasaan banyak pemain lain. Pertandingan melawan Malaysia bukan hanya nostalgia dari duel klasik penuh rivalitas, tetapi juga peluang bagi Garuda untuk menegaskan supremasi regional mereka. Sejak pertemuan terakhir di Piala AFF 2021 yang dimenangkan Indonesia dengan skor telak 4-1, kedua tim belum pernah bertemu lagi. Artinya, sudah hampir 4 tahun lamanya tensi panas ini tertahan. Dan kini, jika pertemuan itu benar-benar terjadi, suasananya dijamin akan membara. Haye juga menyadari bahwa secara status, ini adalah pertandingan persahabatan. Tapi menurutnya, label itu tak akan mengurangi niat kedua tim untuk tampil habis-habisan. Kalaupun ini laga persahabatan, saya yakin kedua tim akan tetap bermain seolah ini final. Gak akan ada yang mau kalah. Ini bukan soal uji coba biasa. Ini soal siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih layak dihormati. Lanjutnya, bagi Haye sendiri, pertandingan seperti ini bisa menjadi ladang pembuktian. Ia bukan hanya ingin menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang layak mengisi lini tengah timnas, tapi juga ingin merasakan atmosfer yang hanya muncul saat dua negara yang punya sejarah panjang bertemu di lapangan hijau. Sementara itu, dari sisi PSSI, penyelenggaraan mini turnamen ini bukan semata-mata untuk hiburan. Turnamen ini adalah bagian dari strategi matang. Jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih tangguh. Negara-negara dari Timur Tengah seperti Iran, Irak, atau Arab Saudi kemungkinan besar akan berada di jalur Indonesia. Maka dari itu, mengundang Kuwait dan Lebanon sebagai lawan uji coba juga jadi langkah strategis untuk membiasakan skuad Garuda dengan karakter permainan khas Timur Tengah. Namun dari semua lawan yang diundang, tetap saja, nama Malaysia adalah yang paling ditunggu-tunggu, baik oleh pemain, pelatih, media, maupun supporter. Laga ini seperti reuni emosional yang selama ini tertunda. Dan jika Tom Haye saja sudah tidak sabar,
Bisa dibayangkan betapa meledaknya animo publik Indonesia ketika pertandingan ini resmi diumumkan. Singkat kata, jika rencana ini berjalan mulus, bulan September nanti bisa menjadi salah satu momentum sepak bola Indonesia yang paling ditunggu tahun ini. Sebuah duel klasik yang bukan hanya tentang bola, tapi tentang harga diri, sejarah, dan pembuktian generasi baru skuad Garuda. Milian Manho F siap duet bareng Marcelino. Lini serang timnas Indonesia bakal tambah ngeri. Pertahanan lawan bisa kocar-kacir. Bayangkan kecepatan dan kelincahan Marcelino Ferdinand dipadukan dengan daya gedor dan eksplosivitas seorang winger dari Inggris. Itulah yang mungkin segera jadi kenyataan jika rencana besar PSSI untuk membawa Milian Manho F ke timnas Indonesia benar-benar terwujud. Nama pemain yang kini memperkuat Stoke City itu tengah jadi sorotan panas, karena kabarnya ia hanya tinggal selangkah lagi untuk resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Jika proses naturalisasinya lancar, bukan tidak mungkin duet mematikan antara Marcelino dan Manho F bakal menggebrak Asia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah PSSI untuk mendekati Manho F bukan tanpa alasan. Pemain berusia 22 tahun ini punya semua atribut yang diimpikan seorang pelatih. Cepat, cerdas membaca ruang, kuat dalam duel 1 lawan 1, dan punya naluri gol yang tinggi. Tak heran, sejak didatangkan Stoke City dari Vitesse Arnhem di bulan Februari 2024, ia langsung jadi andalan. Dalam waktu singkat, ia sukses mencetak 5 gol dari 18 laga di paruh musim Championship. Bukan pencapaian biasa bagi pemain baru yang datang dari liga lain. Sebelum hijrah ke Inggris, Manho F telah lebih dulu menunjukkan kematangannya di Eredivisie Belanda. Bersama Vitesse, ia mengoleksi 77 penampilan dan menyumbang 15 gol selama 4 musim. Ia dikenal sebagai pemain yang rajin menusuk dari sisi lapangan, dengan kecepatan yang membuat bek-bek lawan kerap kesulitan mengawalnya. Mobilitas tinggi dan keberanian mengambil risiko membuatnya terlihat menonjol bahkan di liga yang dikenal dengan permainan menyerangnya itu. Menariknya, Manho F bukan tipe pemain yang hanya bisa bermain di satu posisi. Ia bisa beroperasi di kedua sisi sayap, bahkan pernah dimainkan sebagai bek sayap dalam beberapa kesempatan. Fleksibilitas ini menjadi keunggulan tersendiri, apalagi bagi pelatih sekelas Patrick Kluivert yang membutuhkan pemain-pemain serba bisa untuk menghadapi lawan-lawan tangguh Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Apa yang membuat peluang Manho F berseragam merah putih semakin terbuka adalah garis keturunannya. Dari pihak kakek, ia memiliki darah Indonesia, sedangkan dari ibu, ada darah Suriname yang kental. Kombinasi yang membuatnya belum sepenuhnya terkunci oleh Belanda. Memang benar, ia sudah membela timnas Belanda di berbagai kelompok umur, mulai dari U16 hingga U21, dan sempat mencetak 4 gol dari 12 penampilan di level U21. Tapi, karena belum pernah dipanggil timnas senior negeri kincir angin, pintu FIFA masih terbuka untuknya membela Indonesia. PSSI jelas tahu potensi ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Berkaca pada keberhasilan naturalisasi pemain diaspora sebelumnya seperti Tom Haye, Jai Itzes, Mes Hilgers, dan Kelvin Verdong, federasi tampaknya makin percaya diri dalam membangun kekuatan tim nasional dari perpaduan darah lokal dan kualitas Eropa. Manho F bisa menjadi potongan terakhir dari puzzle besar yang disusun Kluivert untuk menghadapi babak krusial kualifikasi Piala Dunia mendatang. Bayangkan kombinasi lini serang, Marcelino dengan visi bermain dan kreativitasnya, Shane Patinama yang bisa overlap dari kiri, Tom Haye yang cerdik mengatur tempo di tengah, dan di depan ada Manho F dengan kecepatan menghancurkan. Ini bukan hanya sekadar impian, tapi skenario yang sedang dijalankan serius di balik layar oleh PSSI. Dan tentu saja, kehadiran Manho F bukan cuma tentang nama besar atau statusnya sebagai pemain Championship. Ini soal dampak nyata di lapangan. Dengan gaya bermain yang menyerupai winger wakil Asia modern seperti Takefusa Kubo atau Huang Hechen, Manho F bisa jadi senjata utama untuk menembus pertahanan lawan yang rapat dan agresif. Kini, semua mata tertuju pada proses administrasi. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tak mungkin kita akan menyaksikan Manho F menyanyikan Indonesia Raya, berseragam merah putih, dan mengacak-acak lini pertahanan lawan bersama Marcelino dan kawan-kawan. Dan kalau itu terjadi, timnas Indonesia bukan cuma punya lini serang yang mematikan, tapi juga cukup menakutkan untuk membuat negara-negara besar Asia mulai waspada. Satu hal yang pasti, duet Marcelino dan Manho F bakal jadi kombinasi maut yang siap mengguncang Asia. Jangan kaget kalau Indonesia mulai berani bicara lebih di level dunia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share,
dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.